saya Putri Pujiati dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 3A PGSD angkatan 23. Nah, di sini izinkan saya mewawancara Bapak terkait pedagogi gitu, Pak. Boleh langsung ke pembicaraan? Boleh. Yang pertama itu, seberapa merata akses pendidikan seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah Indonesia di Nusantara? Kalau menurut saya sekarang sudah hampir merata. Jadi karena adanya akses internet yang lebih luas dan karena perkembangan zaman, maka perkembangan di Indonesia khususnya di Nusantara itu hampir bisa dikatakan merata, tetapi masih ada sebagian wilayah yang mana harus masih harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, terutama dibandingkan dengan negara lain? Kalau kita membandingkan negara Indonesia dengan negara yang lain itu masih jauh. Kenapa demikian? Karena di luar negeri itu pendidikannya itu sudah bisa merata. Kenapa demikian? Karena dimulai dari pendidikan yang dasar sampai ke pendidikan perguruan tinggi itu sudah tersistem dengan baik. Tidak seperti di Indonesia dari misalkan seperti yang kemarin dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka itu ada perbedaan. Nah, kalau yang lain masih di kurikulum 13, sedangkan yang maju itu sudah kurikulum Merdeka. Nah, jadi karena ada perbedaan seperti itulah, maka kualitas pendidikan di Indonesia itu masih berbeda jauh dengan pendidikan di luar. Iya, baik. Jadi kurang merata gitu. Iya. Jadi harus seragam antara. Jadi kalau misalkan semuanya sudah siap kurikulum Merdeka, maka harus diseratakan. Tapi kalau masih ada sekolah yang dikatakan belum siap atau masih memakai kurikulum 2013, ya harus diratakan. Untuk selanjutnya, seberapa relevan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan? Untuk di zaman sekarang karena adanya program dari pemerintah, maka relevansi pendidikan dengan pekerjaan yang sedang dan akan dilaksanakan itu sangat berhubungan erat sekali. Kenapa demikian? Karena kita sebagai guru itu harus dituntut untuk bekerja dengan baik, bukan hanya mengajar saja, tetapi harus juga dilengkapi administrasinya dan lain-lain. Untuk selanjutnya, apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan seperti gender, ekonomi, dan disabilitas? Ini kesenjangan ini memang susah untuk kita hindari, karena di Indonesia ini misalkan seperti pada kesenjangan ekonomi masih ada banyak masyarakat yang ekonominya itu di bawah rata-rata. Dari hal itu maka berbeda sekali dengan yang ekonominya di atas rata-rata, karena yang di atas rata-rata itu bisa mengadakan privat ataupun seperti di bulu tangkis misalkan ada olahraga dan lain-lain. Nah, tidak seperti yang ekonominya di bawah rata-rata. Jadi hanya bisa mengadakan di sekolah kadang seperti ada yang misalkan langsung ketik sampah untuk dijual. Terus masih ada yang misalkan belajarnya itu cuma di sekolah saja karena
Tidak seperti yang misalkan meskipun anaknya di sekolahnya misalkan nilainya kurang, tetapi nilai ekonominya tidak rata-rata, dia bisa mengejar ketinggalan sekolah itu dengan menggunakan sifat atau nilai. Jadi kurang rata gitu ya Iya. dalam tingkat ekonomi. Bagaimana kurikulum pendidikan perlu disesuaikan untuk mengembangkan keterampilan tersebut? Ini harus jadi saran sih. Kalau ini mah lebih kepada saran ya, kepada kita menunjukkan saran kita kepada pemerintah yang sekarang agar lebih bisa lagi bukan hanya melihat apa istilahnya itu kinerja guru dalam mengajar, tetapi dilihat juga kepentingan guru mengajar itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa demikian? Karena dalam kurikulum mereka ini kita hanya fokus dalam melengkapi administrasi saja, sedangkan anak didik atau peserta didik kita diabaikan. Jadi tidak pembelajaran itu dikesampingkan dengan kesibukan administrasi. Jadi perlu pertimbangan lagi dalam menyesuaikan kurikulum untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan Kak, jadi kondisi pendidikan sekarang dan gambaran pendidikan untuk masa depan di Indonesia itu sangat banyak gitu. Ya, masih banyak lagi yang jadi kalau ingin memajukan khususnya seperti yang dikatakan oleh Presiden kita seperti ini yaitu Bapak Prabowo Subianto itu untuk menggapai Indonesia emas di tahun 2045 itu harus ditekan dengan hati dari mulai sekarang, khususnya di bidang pendidikan yang mana kurikulum itu menjadi acuan utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin sedikit sekian kita mungkin sedikit saja pertanyaan dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Terima kasih atas tunjangan waktu Bapak untuk dapat saya bisa wawancara ya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.